Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita bisa hidup jasmani maupun rohani. Oke teman-teman, saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Ronaldus Jahanu, NPM 190403010018. Saya kuliah di Universitas Kejuruan Malang. Prodi saya Teknik Informatika, fakultasnya Sains dan Teknologi. Oke, tujuan saya untuk dari pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi nilai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Negara, di mana dalam 3 video ini sebentar saya ingin memberikan interview 3 topik. Topik yang pertama itu saya mengambil identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati dari suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau semua yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian bangsa menurut sosiologis antropologis yaitu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan merasa kesatuan agama, bangsa, ras, dan adat istiadat. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik ialah masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah dan tunduk terhadap kedaulatan negaranya. Dengan demikian, nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri kebersamaan, visi, cita-cita, dan tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas tersendiri yang sesuai dengan karakter ciri khas dari bangsa tersebut. Yang berikutnya itu karakteristik identitas nasional. Identitas setiap manusia ditentukan oleh ruang hidupnya. Secara alami akan beraktualisasi dan membentuk ciri khas dalam norma kehidupan. Dalam antropologi, identitas merupakan suatu sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, komunitas, dan negara sendiri. Identitas meliputi nilai, norma, dan simbol ekspresi sebagai ikatan sosial untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial untuk menghadapi kekuatan luar yang menjadi simbol ekspresi tindakan pada masa lalu, sekarang, dan akan mendatang. Nasional berasal dari bangsa sendiri atau meliputi diri bangsa. Maka identitas nasional Indonesia ialah jati diri yang membentuk bangsa, yaitu berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan ideologi Pancasila. Jati diri bangsa merupakan totalitas penampilan bangsa yang utuh dengan muatan diri masyarakat sehingga dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Saya berikan sebuah contoh. Ketika Anda pergi merantau ke luar negeri, di sana dengan pasti orang sana pasti tahu bahwa kita itu orang Indonesia karena sesuai ciri khasnya kita itu identitas orang Indonesia. Karena itu semua identitas itu tadi sebagai ciri khas dari individu atau kelompok dalam sebuah bangsa.
di mana setiap negara itu tadi berbeda-beda ciri khasnya, begitu juga dengan identitasnya. Baik, itu untuk topik yang pertamanya. Kita lanjutkan pada topik yang kedua. Baik, kita lanjut pada topik yang kedua. Topik yang kedua itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penting dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini sangat berkait dengan perbedaan dan cara mengatasinya. Integrasi nasional bisa menggambarkan proses persatuan perbedaan dalam sebuah negara. Berbagai perbedaan yang ada bisa disatukan dengan sebuah integritas. Perbedaan dalam integrasi nasional adalah segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh perbedaan dan membangunnya menjadi satu kesatuan. Integrasi nasional adalah konsep penting dipahami setiap warga negara. Poin-poin yang dipelajari dalam integrasi nasional adalah konsep, syarat, dan faktor terbentuknya. Integrasi nasional adalah upaya yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara. Berikut ulasan mengenai integrasi nasional dirangkum liputan. Oke, kita lanjut pada topik yang ketiga. Topik yang ketiga ini tentang hierarki pendidikan kewarganegaraan. Memang pendidikan kewarganegaraan sudah sejak zaman Orde Baru dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi. Tujuannya agar warga negara mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara mulai dari pendidikan moral Pancasila, itu untuk sekolah dasar dan menengah, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, itu bagian perguruan tinggi. Semua mendoktrinisasi untuk cinta tanah air dan semangat bela negara. Berbicara tentang negara tidak akan lepas dari apa yang disebut warga negara. Warga negara ialah sekelompok orang yang hidup atau tinggal di wilayah tertentu dalam waktu lama dan telah disahkan menurut undang-undang. Yang berhak menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia ya. Yang berhak menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan keluarga negara sendiri merupakan segala hal yang berhubungan dengan warga negara. Bicara tentang pendidikan, pendidikan sendiri merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya yang diperlukan untuk dirinya. Untuk dirinya, masyarakat, bangsa, maupun negara. Penggabungan antara pendidikan dan keluarga negara menghasilkan suatu produk yang dapat dilihat pada ada beberapa bagan, di mana bagan itu menggambarkan ketika pendidikan dan keluarga disatukan. Oke, hasil pengamatan dari bagan tersebut ialah bahwa sejatinya pendidikan kewarganegaraan diselenggarakan dalam kurikulum di seluruh tingkat pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Tujuan untuk membentuk generasi penerus yang dengan potensi yang dimiliki, menggunakan untuk menghasilkan sebuah karya atau apapun yang dapat berguna bagi dirinya.
maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta mengetahui dengan jelas hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Oke, mungkin itu saja topik akhir dari topik yang ketiga tadi. Mungkin ada beberapa kesalahan dalam kata-kata, kurang jelasnya dalam pembicaraan. Sekali lagi saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.